rumah makan mereka ini bermasalah. Sering sekali tercium bau anyir di sana. Ada rumor yang bilang di antara karyawan, apa jangan-jangan Beli Kade dengan Beli Gede ini memakai pesugihan. Weh semetan kumpul yuk, ngerti aja nih di ninja saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan juga untuk semetonku yang mungkin baru bergabung, di sini semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Kade. Beli Kade adalah seorang pemuda yang ketika di tahun 2017 sudah bekerja di Jepang selama 3 tahun. Dia ini anak kedua dari 2 bersaudara dan punya 1 kakak laki-laki. Kakak laki-lakinya ini sudah lebih dulu bekerja di luar negeri, tapi kakaknya ini bekerja di kapal pesiar. Orang tuanya Beli Kade ini adalah keluarga yang cukup berada. Sebenarnya dari kecil semeton, Beli Kade dengan kakaknya ini hidup dalam kenyamanan. Tapi engken kadan unduke. Dari kecil Beli Kade ini merasa kok sepertinya kakaknya ini lebih disayangi, lebih dicintai dan selalu diagung-agungkan oleh kedua orang tuanya. Entah itu memang benar atau hanya kecemburuannya si Beli Kade. Dan karena itulah semeton, dari kecil si Beli Kade ini sudah bertekad dia ingin lebih unggul dari kakaknya karena merasa kayak selalu dikesampingkan oleh orang tuanya. Setelah Beli Kade ini tamat SMK, Beli Kade memutuskan untuk kursus selama 1 tahun dan kemudian bekerja ke luar negeri dengan bantuan dari kedua orang tuanya. Saat itu sebenarnya orang tuanya Beli Kade sudah melarang Beli Kade, kenapa sih harus bekerja selama 3 tahun? Kalau memang kamu ingin merantau ke luar negeri, kenapa tidak seperti kakakmu saja yang hanya bekerja 8 atau 9 bulan sudah bisa bertemu dengan kami? Tapi semeton, ketika itu kayak Beli Kade semakin diberitahu seperti itu oleh orang tuanya, dia malah semakin jengah dan berpikir, kok lagi-lagi dia malah dibanding-bandingkan dengan kakaknya ini. Dia benar-benar tidak mau hidup dalam bayang-bayang kakaknya sehingga memutuskan selama 3 tahun itu bekerja di luar negeri dan hasil kerja kerasnya ini benar-benar dia tabung. Nah, waktu pun berlalu, setelah 3 tahun Beli Kade ini bekerja, dia pun akhirnya pulang ke Bali. Setelah dia pulang ke Bali, tepatnya selama 1 bulan itu, ternyata kakaknya akan menikah karena pacar dari kakaknya ini sudah hamil. Dan waktu itu Beli Kade pun merasa sangat bahagia. Ketika untuk pertama kalinya ini dia bertemu lagi dengan orang tuanya setelah 3 tahun, semuanya terasa sangat berbeda semeton. Keluarganya yang dulunya seperti membanding-bandingkan Beli Kade dengan Beli Gede, sekarang bersikap sangat adil. Orang tuanya Beli Kade tidak pernah lagi terlalu menyanjung Beli Gede atau kakaknya si Beli Kade. Tapi ketika itu mereka tuh kayak benar-benar bersikap benar-benar adil. Gimana aja seolah-olah keluarganya si Beli Kade ini berusaha sekali membuat Beli Kade nyaman ketika ada Beli Kade di rumah. Dan ketika itu, selama prosesi pernikahan kakaknya ini otomatis Beli Kade di sana membantu dengan kedua orang tuanya. Semua banten dibeli, makanan juga dibeli, bahkan untuk tendanya sendiri itu benar-benar dikerjakan oleh pihak yang profesional. Dan ketika itu ya bisa dibilang keluarganya Beli Kade tidak terlalu banyak ikut andil dalam mengerjakan sesuatu. Tapi asungkara semeton semuanya berjalan dengan lancar. Ratusan undangan datang dan juga ketika itu kakaknya Beli Kade mendapatkan sekitar 35 juta amplop dalam 1 malam saja. Nah, setelah acara resepsi kakaknya ini selesai ya, engken kadan unduke, Beli Kade mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Nah, ketika itu semetonnya Beli Kade sampai harus check up ke rumah sakit besar karena dia tuh takut nanti ada sesuatu yang terjadi. Tapi semeton, setelah Beli Kade ini check up, dokter bilang tidak ada masalah apapun, mungkin Beli Kade ini hanya kelelahan. Dan ketika itu Beli Kade berpikir, kok tumben dia merasakan sakit kepala yang begitu menusuk. Dan ketika itu, setelah kedatangan kakak ipar ya, Beli Kade merasa sangat bahagia. Akhirnya apa yang dia impikan tidak dibanding-bandingkan, bahkan tidak dipandang sebelah mata oleh orang tuanya pun dia rasakan kembali. Tapi anehnya semeton, setelah hari itu kepalanya Beli Kade itu sakitnya selalu datang dan pergi. Dan karena Beli Kade sudah selama beberapa minggu di rumah, tidak ada perubahan ketika pergi ke dokter, dia pun memutuskan untuk datang ke Balian. Nah, ketika Beli Kade ini berobat ke tempat orang pintar, di sana terlihat konon katanya, menurut si orang pintar,
Ketika acara pernikahan kakaknya Beli Kade ini, ada oknum yang dengan sengaja melemparkan gegametan agar anak dari istrinya Beli Gede ini jatuh. Nah, kemungkinan Beli Kade tanpa sadar sudah menginjak gegametan itu, dan itulah yang membuat Beli Kade selalu merasa sakit kepala sampai-sampai Beli Kade ini sering sekali pingsan. Dan berkat itulah sebetulnya Beli Kade pun mulai rajin berobat di tempat orang pintar ini. Setelah kurang lebih selama 2 bulan dia tuh kayak meluka, dibuatkan banten dan juga metambo di sana. Akhirnya sakit kepalanya ini mulai sembuh. Dan setelah itu semeton, orang tuanya Beli Kade bilang mereka tidak mau lagi Beli Kade harus bekerja ke luar negeri terlalu lama, dan tolong bekerja saja di Bali. Orang tuanya Beli Kade akan memberikan modal yang lumayan besar untuk apapun itu usaha yang akan dibuka oleh Beli Kade, asalkan Beli Kade tidak lagi bekerja keluar Bali. Di sana juga semeton, orang tuanya Beli Kade berikut dengan Beli Gede meminta maaf kepada Beli Kade. Kalau selama ini Beli Kade merasa dikucilkan dan juga dinomorduakan oleh keluarganya sendiri. Nah, di sana Beli Kade tuh bingung, kok bisa-bisanya keluarganya tahu isi hatinya Beli Kade. Ternyata Beli Kade ini kan tipikal yang suka sekali menulis buku diari. Saat Beli Kade ini terbang ke luar negeri untuk bekerja selama 3 tahun, buku diari yang dimiliki oleh Beli Kade dari SMP sampai SMA dia taruh di laci kamarnya, dan kemungkinan besar sepertinya Beli Gede sudah membaca itu dan juga memberitahu kedua orang tuanya. Ketika itu semua tahun Beli Gede meminta maaf kepada Beli Kade kalau memang selama ini Beli Kade selalu merasa dinomorduakan oleh mereka. Tapi di sana Beli Gede bilang dia tidak pernah lagi akan membuat Beli Kade ingin bersaing dengan dia. Biar bagaimanapun Beli Gede dan Beli Kade ini kan satu darah, jadi tolong jangan ngambul lagi. Mendengar itu Beli Kade benar-benar terharu. Jadi selama ini dia cuma salah paham sama Tom. Sebenarnya kedua orang tuanya ini tidak pernah lebih memihak Beli Gede ataupun Beli Kade. Mereka selalu berusaha bersikap netral, tapi mungkin ada sikap dari orang tuanya yang sudah membuat Beli Kade merasa salah paham, sehingga Beli Kade ini dendam dan ingin membuktikan dirinya sehingga harus merantau selama 3 tahun. Dan karena itulah semeton, setelah orang tuanya tahu fakta yang dirasakan oleh Beli Kade dari buku diarinya, orang tuanya mulai menyesal dan berpikir keras. Bagaimana aja caranya saat Beli Kade ini pulang ke Bali, dia merasa nyaman tinggal di rumah orang tuanya dan agar Beli Kade ini tidak merantau lagi. Nah, setelah kejadian itu sebetulnya Beli Kade mulai mau menetap kembali di rumah orang tuanya. Ketika itu Beli Kade membuka usaha. Dan usaha ini tuh kayak rumah makan, makanan Bali gitu loh semeton. Tempat usaha ini memang kayak Beli Kade dirikan di tanah orang tuanya yang ada di Kota Denpasar. Semua pembangunan ini termasuk pajak dan juga biaya-biaya yang lain 100% dari uang tabungannya Beli Kade. Setelah 1 tahun semetonnya rumah makan ini berjalan astungkare, semuanya lancar jaya. Tapi saat waktu itu rumah makannya Beli Kade ini bisa dibilang lumayan viral. Mulai banyak sekali pesaing bisnis yang mulai bermunculan di sekitar tempat usahanya Beli Kade. Dan ketika itu, karena Beli Kade merasa kewalahan, Beli Kade meminta kepada Beli Gede dan juga istrinya untuk membantu tempat usahanya ini. Nah, astungkare semeton, berkat bantuan dari Beli Gede dan juga kakak iparnya, rumah makan ini sangat berkembang pesat. Karena Beli Kade merasa kalau rumah makan pertamanya ini sudah berkembang, Beli Kade pun berencana untuk membuka rumah makan kedua, yang itu tuh letaknya ada di daerah Ubud. Temanya masih sama, masakan daerah ciri khas Bali. Dan di sana Beli Kade itu kayak menugaskan Beli Gede untuk mengontrol dulu rumah makan yang baru ini. Dan setelah semuanya seimbang, Beli Kade akan kembali mengontrol, membantu Beli Gede di sana. Nah, waktu pembukaan ini sebetulnya yang datang itu rame banget. Tapi anehnya, setelah berjalan selama 6 bulan, si Beli Gede cerita banyak sekali ada karyawan di rumah makan keduanya ini yang bilang sepertinya rumah makan mereka ini bermasalah. Sering sekali tercium bau anyir di sana. Dan tidak cuma itu semeton, setiap rainan-rainan tertentu akan ada salah satu karyawan di sana yang tiba-tiba pingsan kemudian kerauhan. Karena sering sekali terjadi hal seperti ini, ada rumor yang bilang di antara karyawan, apa jangan-jangan Beli Kade dengan Beli Gede ini memakai pesugihan. Dan itulah yang membuat sehingga karyawannya ini mulai kesurupan secara bergantian. Karena gosip ini semeton, banyak sekali ada karyawan yang datang dan pergi. Dan ketika itu Beli Kade juga merasa
Kenapa ya semeton? Sebenarnya di rumah makan keduanya ini ya penjualannya sangat rame, omsetnya bahkan lebih besar setiap bulan daripada rumah makan pertama. Tapi uang yang dihasilkan ini kayak ampas gitu loh semeton. Entah bagaimana, kemana kadang larinya uang yang dihasilkan dari rumah makan kedua ini. Beli Kadek merasa kok uangnya itu sangat boros, yang padahal Beli Kadek tidak pernah menghambur-hamburkan keuntungannya ini. Dan karena mendengar nasihat dari orang tuanya Beli Kadek pun datang ke tempat orang pintar. Tapi anehnya, setiap Beli Kadek ini datang ke tempat orang pintar bilang gini, Beli Kadek sudah mengikuti gini, tapi tidak pernah ada perubahan yang berarti gitu loh. Nah begitu saja terus semeton, entah berapa kadang uangnya dihabiskan oleh Beli Kadek untuk membersihkan tempat makan yang kedua ini, tapi hasilnya tetap sama. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu ya, tempat makannya ini tetap seramai itu. Tapi anehnya selalu ada kejanggalan. Kalau tidak ada yang kerauhan, pasti ada uang yang hilang. Dan anehnya, Beli Kadek tidak tahu semeton kenapa setiap dia datang ke tempat orang pintar, kok apapun itu nasihat ataupun ritual yang diberikan untuk solusi rumah makan keduanya ini, tidak pernah ada perubahan semeton. Dan saat itu anehnya, Beli Kadek mulai merasakan lagi sakit kepala yang luar biasa. Dan tiba-tiba, Beli Kadek ini kan sebenarnya orangnya itu suka nge-gym ya, badannya tinggi dengan bentuk badan yang menurut dia tuh kayak gitu loh, macho. Tapi tiba-tiba semeton, setelah sakit kepalanya Beli Kadek ini mulai kambuh lagi. Tangannya mulai lemas dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan semetonnya, untuk makan saja Beli Kadek itu tidak bisa mengangkat sendok karena tangannya ini saking lemasnya. Nah semeton, sebenarnya di kota Denpasar ini ya Beli Kadek itu sudah punya rumah yang berbeda dengan si Beli Gede. Karena Beli Kadek ini hari makin hari kok tidak ada perubahan. Tangannya itu makin sakit, makin mengecil dan juga makin lemas. Dengan terpaksa orang tuanya pun ikut tinggal di kota Denpasar merawat Beli Kadek. Tapi kemanapun Beli Kadek berobat tidak ada perubahan. Bahkan semeton, tangannya Beli Kadek yang tadinya itu kayak berotot dan juga maco gitu kan, sekarang mulai mengecil sebelah. Di sana Beli Kadek juga mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bisnisnya Beli Kadek ini benar-benar berkembang, rumah makan 1 dan 2-nya. Tapi anehnya, semakin dia itu kayak berusaha untuk berobat, kok semakin sakitnya ini makin parah. Nah karena inilah semeton, orang tuanya Beli Kadek bilang, ayo dek yuk kita pulang kampung saja, kita berobat di kampung, biarkan kakakmu dan juga kakak iparmu dulu yang mengelola rumah makanmu ini. Kamu kan bisa kayak mengontrol rumah makanmu ini lewat HP. Setelah Beli Kadek berpikir semetonnya, dan dia itu juga kayak tidak bisa lagi menahan sakitnya ini. Dengan terpaksa Beli Kadek pun pulang kampung dan tinggal di kampung lagi dengan kedua orang tuanya. Selama di kampung ini semeton, ternyata Beli Kadek itu ya mulai membaik. Sakit kepalanya mulai hilang dan tangannya juga mulai bisa digerakkan. Yang padahal saat itu Beli Kadek belum ada berobat ke orang pintar manapun. Dia cuma mengandalkan obat dari dokter. Tapi kan setiap seminggu sekali ini Beli Kadek akan pergi ke kota Denpasar untuk mengecek rumah makannya ini. Setiap Beli Kadek ini kembali ke kota Denpasar, Beli Kadek selalu merasakan lengannya ini seperti kesetrum dan kepalanya seperti mau meledak. Nah di sana pun sebetulnya orang tuanya Beli Kadek mulai curiga, kenapa kok setiap Beli Kadek ini masuk ke tempat makannya kok mulai sakit. Tapi ketika Beli Kadek ini tinggal di kampung dengan orang tuanya, bisa dibilang tuh kayak jauh dari tempat makannya ini, kok mulai sembuh. Karena inilah untuk pertama kalinya Beli Kadek dengan orang tuanya datang ke tempat orang pintar bertiga saja. Nah kalau sebelum-sebelumnya Beli Kadek kan selalu berobat dengan anggota keluarga yang lain. Tapi kali ini orang tuanya Beli Kadek curiga, apa jangan-jangan ada anggota keluarga terdekat yang menyakiti Beli Kadek sehingga Beli Kadek ini tidak kunjung sembuh. Ketika itu orang tuanya Beli Kadek mendengar ya, di sebuah desa ada konon katanya orang pintar yang nedeng mangan-mangane semeton. Orang pintar ini tuh kayak terkenal banget sakti dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Setelah orang tuanya Beli Kadek ini mendapatkan alamat dari orang pintar ya, mereka pun pergi ke sana dengan mobil mewah. Dan mobil ini dikendarai oleh bapaknya si Beli Kadek. Dalam perjalanan ini ternyata letak rumah dari si orang pintar ini benar-benar dileki-leki. Mereka itu benar-benar harus menaiki bukit dan jalanannya itu semeton benar-benar hanya cukup untuk satu mobil. Sebelah kanan dan kirinya itu sudah pangkung dan itu tuh benar-benar dikelilingi dengan perbukitan saja. Sebenarnya Beli Kadek tuh sudah pesimis semeton, aduh gimana ya kok
jalanannya sepi, udah gitu kalau musim hujan juga becek, dan kalau musim panas itu tuh debunya benar-benar berhamburan. Ketika itu Eken dan Unduke dari pertama itu beli kadek mau berobat ke sana, dia tuh seperti ada rasa ketakutan, ada juga rasa penolakan, pokoknya gimana aja. Seolah-olah beli kadek ini kayak tidak mau banget diajak berobat ke sana, tapi karena orang tuanya yang memaksa, beli kadek pun cuma diam di bangku belakang. Ketika itu bapaknya sendirian yang menyetir di depan dan juga ibunya duduk di belakang dengan beli kadek. Ibunya ini kayak memijit lengan kanannya beli kadek semeton karena ibunya ini khawatir banget gitu loh. Nah, di dalam perjalanan ini semeton, sebelum masuk ke tempat rumah orang pintar ini, mereka itu harus melalui jalan setapak yang mungkin jaraknya itu sekitar 3 kilometer. Di jalan ini semotonya itu tuh benar-benar jalan yang masih tanah. Kanannya itu benar-benar pangkung dan pangkungnya itu benar-benar terjal. Dan ketika itu bapaknya bilang, kalian merasa nggak sih kok dari tadi kita tuh kayak tidak sampai-sampai ya? Apa benar ya ini jalannya? Nah, ketika itu bapaknya beli kadek sambil menyetir pun menelpon temannya yang memberikan alamat ini. Menurut temannya itu sudah benar dan jalan saja lurus ke depan. Tapi entah berapa jam beli kadek merasa kok sepertinya mereka itu hanya berputar-putar saja di sana tanpa menuju jalan yang benar semetong.